Jangan pernah membenci takdirnya Allah, karena kita nggak tahu apa yang sedang Allah hadirkan. Ibu saya dulu berharap anaknya bisa ceramah di televisi. Setiap pagi nonton ceramah di TV. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustad-ustad itu. Cek saya teh, mual mungkin atau mah, orang kampung kita mah, jauh dari Garut ke Jakarta, kumaha carana, gimana caranya? Kata ibu saya, shh, jangan gitu nak, aminkan saja. Nanti mama doakan Hilman ceramah di TV. Sekarang setiap pagi AA ceramah di TV. Walaupun saya sedih, ibu saya belum sempat nonton saya di televisi, karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tala'al badru alaina min Bunda, takdir itu ada dua. Ada berapa? Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Takdir apa? Mubrom itu takdir yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, Bunda nggak bisa milih orang tuanya siapa. Betul? Bunda nggak bisa milih terlahir dari keluarga yang seperti apa. Bunda nggak bisa milih lahirnya di mana, matinya di mana. Itu semua hak prerogatif siapa? Allah. Namanya takdir mubrom. Ada yang kedua disebut dengan takdir mu'allaq. Apa? Takdir mu'allaq itu kejadian yang ketentuannya melibatkan usaha manusia. Jadi Allah tidak mungkin menentukan sesuatu kecuali di balik itu ada usaha yang manusia hadirkan. Contoh, jodoh. Kan nggak tiba-tiba datang bim salah bim jadi apa? Prok dibantu ya. Enggak kan? Kan pasti ada prosesnya, betul? Ada usahanya, betul? Rezeki, pekerjaan, usaha, dagang, itu takdir mu'allaq. Kita yang usahakan, betul? Kayaknya, miskinnya, suksesnya, berhasilnya, gagalnya, semua ada ikhtiarnya. Maka sekarang Bunda tanya, kenapa yang muda-muda itu kayaknya tuh lebih gampang? Betul? Bunda jangan lihat muda atau tuanya, mungkin ikhtiar dia lebih baik. Betul? Ustadz, saya juga ikhtiar. Saya juga ikhtiar. Disinilah kita belajar, Bunda. Bunda mungkin bertanya sama kalau takdir itu sudah ditentukan sama Allah, untuk apa kita ikhtiar? Betul? Jawabannya, ikhtiar Bunda itu jadi amal soleh buat Bunda. Allah nggak lihat kayanya, Allah nggak lihat miskinnya. Yang Allah lihat apa ikhtiarmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Betul? Bunda jangan iri sama orang, karena kita nggak tahu apa yang pernah Allah ambil darinya. Betul? Ada orang yang sekarang misalnya lagi dibahagiakan dalam urusan dunia. Bunda jangan iri, jangan silau. Betul? Kita nggak pernah tahu apa yang pernah terjadi dengan dirinya sehingga Allah berikan kebahagiaan untuknya. Betul? Bunda juga jangan pernah menyalahkan keadaan sekarang. Kita nggak pernah tahu apa yang Allah siapkan buat kita besok. Orang tua saya tukang jualan di pasar tradisional. Bapak saya buruh kuliah angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di warung di pasar. Tapi ibu saya tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar Allah memberikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ibu saya mungkin tak pernah terbayang anaknya jadi seperti ini. Tapi kalau saya tanya, apa yang membuat seperti ini? Saya akan jawab, jangan-jangan ini doanya ibu saya yang belum Allah kabulkan waktu itu.
tapi Allah simpan doanya, simpan pengabulannya, dan Allah berikan kepada Ahilman saat ini. Maka bunda jangan pernah menyesali takdir. Bunda merasa, Ustaz saya lemah, saya nggak bisa apa-apa. Mungkin takdirnya bunda ada di situ, tapi bunda nggak tahu takdirnya anak dan cucu bunda nanti akan seperti apa dalam hidupnya. Tidak ada yang tahu dalam hidup kita, betul? Jangan pernah membenci takdirnya Allah, karena kita nggak tahu apa yang sedang Allah hadirkan. Ibu saya dulu berharap anaknya bisa ceramah di televisi. Setiap pagi nonton ceramah di TV. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustad-ustad itu. Cek saya teh, mual mungkin atau mah, orang kampung kita mah, jauh dari Garut ke Jakarta. Kumaha carana? Gimana caranya? Kata ibu saya, shh, jangan gitu nak, aminkan saja. Nanti mama doakan Hilman ceramah di TV. Sekarang setiap pagi ceramah di TV. Walaupun saya sedih, ibu saya belum sempat nonton saya di televisi, karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Jangan pernah menyesali takdir apapun. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam terima dia gelap, Allah datangkan bintang dan bulan menerangi kegelapan itu. Betul? Terima saja. Jangan sibuk dengan takdir orang lain. Kita nggak tahu takdir yang mana yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Kadang dalam hidup kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Saya dulu pernah menyesali takdir, pernah marah sama Allah. Kenapa saya anak yatim sejak kecil? Kenapa ibu saya miskin, ibu saya susah? Sampai titik saya menyimpulkan, kalau saya belum pernah ngerasain susah, mungkin saya nggak bisa merasakan nikmat yang Allah berikan saat ini. Maka belajar itu, belajar terima apa yang Allah berikan. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya hari ini. Ya, siap-siap ibu. Semoga besok, minggu depan, bulan depan, ibu akan mendapatkan berita gembira, bahagia atas ridhonya ibu terhadap takdir ibu. Karena ibu menerima dengan lapang dada, dengan syukur atas takdir ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba akan ada rezeki yang tak terduga. Kebahagiaan akan datang buat ibu. Amin amin amin. Dan buat kita semua yang menerima takdir Allah, semoga kita bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita beriman kepada Allah dengan qada dan qadarnya ya ayah. Itulah yang harus kita tetapkan sebagai seorang muslim, beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang Ahilman sampaikan hari ini ada manfaat untuk kita semua, dan apa yang kita minta sama Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang akan Ahilman pimpin. Silakan Ahilman. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. طلع البدر